Ya, selamat malam William, selamat malam teman-teman Ah, Bitret, selamat malam teman-teman Sobat Nongki ya, kita sebutnya Sobat Nongki, teman-teman Nongki saham. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Julianto, bisa dipanggil Maje. Nah, aktivitas saya saat ini lebih banyak ngasih ini ya, sosialisasi dan edukasi tentang pasar modal Indonesia, terutama dalam hal ini saham gitu. Dan juga kadang juga ngisi beberapa undangan seminar, webinar, apa namanya podcast atau mungkin live IG seperti ini baik offline maupun online seperti itu. Nah, untuk program saham sendiri ini ceritanya itu berawal dari tahun 2018. Jadi saya kan mulai menggeluti saham ini pasar modal dari 2017 kan. Nah itu udah mulai mm-mm. tertarik tuh. Nah, dari mulut Ah, ke mulut ngajarin personal ke teman-teman. Nah teman-teman ngasih masukan, kenapa nggak bikin? Kayaknya ini butuh nih teman-teman di luar sana yang mungkin pengen pengen mulai investasi saham tapi nggak tahu atau belum tahu caranya seperti itu. Kayaknya ini kita butuh nih. Akhirnya setiap sebulan sekali kita kayak ngajak teman-teman untuk gathering, kita belajar bareng-bareng. Nah, dari ah, situlah udah mulai nice. mulai ada seperti itu ada wacana yaudah kita bikin komunitas aja yuk biar kita semakin banyak nih yang teredukasi, semakin banyak yang tersosialisasi, semakin banyak yang tahu gitu ya, biar nggak kena investasi bodong gitu ya atau misalkan investasi Oh iya. penipuan dan seperti itu. Nah, sampai sekarang deh seperti itu. Oke, ya dimulai dari niatan untuk membantu banyak orang dan sekarang juga bisa jadi besar sebesar komunitas Nongki Saham sekarang. Nah, Hmm. gimana nih Mas keadaan Porto hari ini? Apakah sudah sehijau IHSG setelah Alhamdulillah, uh, alhamdulillah sih aman ya, masih masih aman lah. Kalau dilihat dari return awal tahun IHSG, ini kan kalau saya lihat sempat ya naik 11% terus turun lagi gitu ya. Pas kemarin betul libur kemarin itu kemarin kita sempat turun libur? ke harga awal Januari ya. Nah, itu alhamdulillah sih saya aman gitu karena memang saya udah maintain udah lama dan itu memang saya belinya dari bawah. Jadi alhamdulillah porto saya nggak kepengaruh gitu ya walaupun harga IHSG lagi turun anjlok gitu ya itu masih bisa masih masih aman sih gitu. Mana ya? Tinggal justru lagi pas anjlok ini ada kesempatan untuk saya nambah muatan lot lagi nih gitu. Wah, Jadi nah ini beberapa tahun ke depan terus ada anjlok lagi itu masih kita masih. masih apa tank porto kita masih aman kayak gitu. Oh, oke oke. Berarti cenderung ke tipikal swing trade atau mungkin investing ya, Mas ya? Holdnya Iya, panjang gitu. sebenarnya kalau saya pribadi sih saya 70% investasi, 30 Hmm. persennya trading kayak gitu. Oke, berarti portofolionya seperti itu. Nah, teman-teman bisa menyimak ya untuk di talk hari ini kita pasti akan mendapatkan banyak tips nih dari Mas Maje bagaimana supaya portofolio tetap hijau, tidak terpengaruh IHSG yang anjlok dalam seperti minggu lalu ya. Nah, kita boleh nih apa cerita sedikit bagaimana pendapatnya Mas Maje mengenai pergerakan market di bulan Mei ini? Kenapa kok bisa sampai harganya sekali turun bisa lebih dari 3,5% bahkan 4% ya kemarin sempat bahkan masih ada gap down lagi setelah itu. Kira-kira kenapa menurut Mas Maje? Iya, sebenarnya sih kalau kalau saya prinsipnya gini ya, saya terhadap IHSG itu atau misalkan terhadap pergerakan harga-harga saham, memang diperlukan gitu ya namanya analisis teknikal gitu ya untuk menganalisis ini pergerakan harganya arahnya kemana gitu ya. Kalau saya prinsipnya gini sih, saya tidak memprediksi harga, tapi saya merespon harga gitu ya. Ini harga mau harga nih bergeraknya mau naik atau turun gitu ya. Kan patokannya kalau simpelnya mungkin kalau teman-teman di sini ada yang udah pernah belajar kayak patokannya di support atau resisten gitu ya. Kalau misalkan atau apa namanya melewati membentuk posisi higher peak higher low gitu ya. Nah kalau misalkan dia break resisten gitu ya atau misalkan mantul dari support, nah mungkin itu bisa menjadi salah satu buy signal gitu ya atau nambah muatan lot seperti itu. Jadi saya merespon harga sih ya, merespon harga kalau untuk itu prinsip saya kalau misalkan Oke. harga itu saya respon. Oh kalau harga kalau bisa dia tembus resisten berarti kita mesti ngapain gitu. Kita ikutin aja tuh arah pergerakan
harganya itu dia mau kemana kayak gitu, seperti itu sih. Nah kalau misal untuk penurunan sendiri memang saya lebih fokus ke technical analisis ya. Kalau misal untuk kayak news, perkembangan dan lain-lain, nggak begitu ngikutin banget gitu ya. Kalau yang terakhir saya lihat, saya dengar sih mungkin karena Fed ya kemarin ya naikin suku bunga, terus akhirnya banyak, memang kan proporsional investasi atau proporsional saham di bursa Indonesia itu kan memang masih banyak atau masih didominasi oleh asing gitu ya. Nah mungkin bisa jadi pihak asing ini nih yang invest di saham Indonesia, mereka narik duit terus pindahin karena kan ada kenaikan suku bunga gitu ya dari pengumuman dari Fed, makanya turun kayak gitu. Cuman memang ini nggak begitu bikin saya kaget sih ya, soalnya kalau misalkan kita perhatikan ya, mungkin saya share sedikit. Oke. Ini dari awal Januari sempat naik gitu ya, terus tiba-tiba turun di sini, ada dip ya. Ada turun. Nah, kalau saya perhatiin itu dia penurunannya, kalau yang di awal ini yang paling bottom ini nih, yang di bottom ini itu kan harganya mirip mendekati harga awal tahun Januari kan, dan dia itu sekitar 11,68%. Seperti itu. Nah mungkin ini strategi buat teman-teman bisa berbeda-beda gitu ya, tergantung kita lagi investasi atau lagi trading gitu ya. Nah kalau misal teman-teman yang buat investasi mungkin harusnya jangan panik gitu ya pas selama saham-saham di portfolio kita secara fundamental bagus nih, untuk long term investasi dia bagus. Nah kita nggak perlu panik gitu ya karena seperti ini. Kita mungkin bisa ada kesempatan untuk serok di bawah gitu, atau serok di harga yang lebih rendah sehingga bisa nambah lagi. Wah, sebenarnya saya sih nggak kaget ya, maksudnya karena ini justru nggak begitu parah di tahun 2020 pada saat pandemi COVID kemarin. Nah, barusan saya cek ya, di pada awal pandemi tahun 2020 ini penurunan IHSG bisa sampai 38,04%, 38%. Kelihatan nggak, Wil? Kelihatan ya? Iya, kelihatan kok, kelihatan jelas banget. Nah, ini dari awal Januari 2020 sampai harga paling bottomnya ya di tahun tersebut itu turun 38%. Nah, mungkin ini tidak begitu yang kemarin ini ya, itu cuma turun 11%. Sebenarnya saya sih nggak begitu kaget atau nggak begitu panik gitu ya, karena di tahun 2020 pada saat awal pandemi itu lagi tinggi-tingginya, itu IHSG turun bisa sampai 38%. Nah, kita lihat kalau misalkan penurunan ini sebenarnya bisa menjadi momen atau kesempatan kita bagi yang mau investasi jangka panjang untuk ya tadi bawah gitu ya, untuk averaging price. Nah, kalau kita lihat nih saya ini lagi, saya sampling grafik lagi. Nah ini kan turun pada saat pandemi. Ini saatnya ini udah mulai naik ya kan, terus naik 21 sideways ya. Betul. Terus sampai di akhir. Nah ini sebenarnya kesempatan. Apakah mungkin dengan penurunan kemarin ini ya, di bulan kemarin itu yang penurunan 11,68%, mungkin bisa jadi ini turun terus untuk naik lebih tinggi lagi gitu, seperti COVID kemarin gitu ya, dia turun 38% terus malah naik lebih tinggi lagi. Nah mungkin bisa jadi ini kesempatan kita, atau ada momen ini terulang kembali gitu ya pada saat COVID kemarin. Jadi turun itu kesempatan untuk naik lebih tinggi lagi, seperti itu ya. Oke, nah yang dikhawatirkan banyak orang kan ini sudah turun dalam sekali, tapi baru 11% juga, pada waktu COVID itu bisa sampai 30% lebih. Nah, IHSG ini nggak turun lagi atau sudah selesai penurunannya, ataukah yang lebih dikhawatirkan masih lanjut turun lagi nih? Kalau secara teknikal menurut Mas Maje gimana? Kalau secara teknikal sih kemarin yang penurunan ini bentar ya, saya bikin garis. Nah, kalau yang lihat ya, ini ada kayak semacam ini dia bottom gitu ya, apa namanya, lembah. Terus ini ada lembah gitu ya.
Dan dia lembah-lembah ini tuh membentuk kayak garis yang sama gitu. Nah, ini kita sebut sebagai garis support gitu ya. Nih. Nah, itu kan ada Ya, garis kita putus-putus ya. Nah, itu betul, ada kayak betul. pembatas nih. Ini batas bawahnya sebagai support gitu ya. Naik lagi terus turun, naik lagi Mm-mm. turun, naik lagi. Tapi sini dia turun terus ada kayak semacam pin apa sih nama candle bentuk candle itu kayak ini ya apa hammer gitu ya. Nah, dia ke atas itu kan. Nah, mungkin ini bisa jadi momen momen ini supportnya gitu ya. Dan ini kayaknya kan kalau misalkan turun eh, harus bisa melewati tembus ke bawah si support tersebut gitu. Tapi kalau 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 menurut saya ya merespon dari pergerakan harga ini kayaknya sih ini lagi naik gitu ya. Jadi kayaknya kita tunggu aja juga sih tunggu apa tunggu di kursa diri ini yang ada moving average ya. Nah, kita tunggu kalau misalkan emang mau mau teman-teman yang mungkin profil risikonya lebih ke moderat gitu ya, moderat atau konservatif, mungkin bisa tunggu dulu membentuk puncak, membentuk higher peak higher low gitu ya, puncak dan lembut lebih tinggi. Atau mungkin bisa juga tunggu tembus tendanya itu di atas kursa biru. Nah, kursa biru ini kayak kata ini sebetulnya moving average. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan bagi teman-teman yang wah kayaknya ini seperti yang tepat nih untuk saya tambahkan untuk trading price. Nah, boleh bisa juga ambil ini kayak gitu seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya kayaknya ada kemungkinan turun gitu. Tapi kalau dilihat dari supportnya itu kan support kuat ya. Turun ke Mm-mm. bawah itu lagi ke atas, turun ke bawah itu lagi ke atas membentuk garis support tersebut. Nah, itu mungkin bisa disebut sebagai garis support kuat. Dan ini Garis support. kayaknya bentuknya kecil gitu ya. Dan ini kayaknya uh, momen untuk bangkit lagi si HSG. Gitu. Nah, kesempatan untuk kita averaging down maupun juga mungkin bisa trading pendek-pendek mungkin seperti itu ya. Iya, Nah, jadi iya. Kalau misalnya buat teman-teman trading juga bisa nih, karena kalau misalnya lagi rally kan kayaknya lagi uptrend, trading style apapun tuh kayaknya pasti cuan oke. gitu ya. Biasanya cuan. Trend following, scalping tuh biasanya cuan kayak gitu. Betul. Yang ditunggu-tunggu kan seperti itu. Kalau seandainya kemarin apa ya SG sempat menyentuh 6.500 benar-benar sudah bottom. Wah, ini jangan-jangan kasus kondisi waktu awal Covid itu bisa terulang lagi nih. Mau beli saham apapun hasilnya cuan. Ya, kita Iya, berharap seperti betul. itulah. Sambil teman-teman juga perhatikan area garis support tadi ya yang tadi Mas Maci sampaikan di sekitar 6.480 sampai 6.500. Ya, Nah, kalau kita bicara tadi mengenai market sempat turun sedalam itu, eh, Mas Maci nggak begitu panik, nggak kaget. Nah, eh, enggak. kok bisa nggak panik dan bagaimana juga misalnya nih, kita kan masih belum tahu apakah market akan lanjut naik atau turun. Nah, bagaimana Mas Majid mempersiapkan diri untuk meresponi apapun yang akan terjadi di market, apakah dia akan naik ataupun misalnya jebol support kuat tadi kan kemungkinan juga turunnya juga dalam nih Mas. Nah, kalau Mas Majid menyingkapinya bagaimana? Iya, kalau saya sih menyikapinya gini sih, Will. Psikologis mental kita gitu ya. Maksudnya kalau Ya, misalnya memang kita yakin, mungkin strateginya untuk trading atau investing mungkin beda ya. Misalkan saya investing nih. Kalau saya invest mungkin saya sudah yakin nih saham-saham di porto saya yang buat invest ini udah oke, udah bagus fundamentalnya gitu ya, kinerja perusahaannya oke gitu ya. Jadi nggak perlu panik gitu ya. Karena waktu pada saat COVID kemarin itu sampai 38% pun saya memang sempat panik gitu ya, sempat panik tapi saya yakin karena ini saham-saham yang di porto saya ini bagus nih fundamentalnya dan memang layak untuk invest long term seperti itu. Tapi kalau misalkan ini nanti jebol gitu ya, ya udah kita nggak perlu panik lagi, nggak perlu panik juga kan gitu ya. Kecuali kalau misalkan emang untuk trading gitu ya, mungkin ada beberapa tindakan atau action yang memang harus diambil gitu ya, karena untuk menghindari penurunan yang lebih dalam seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman yang investment, selama fundamentalnya bagus gitu ya, fundamentalnya bagus, oke. kayaknya bagus. Ya sebenarnya nggak perlu khawatir gitu ya. Kita lihatlah dari awal IHSG
kita tarik 10-20 tahun ke atas, itu memang kecenderungannya kan selalu naik gitu. Karena memang yang namanya pergerakan saham itu kan tidak selalu naik terus gitu ya, tapi kan dia ada naik, turun, naik, turun, naik, turun. Terus ada tendensinya kecenderungannya dia lanjut. Ini memang nggak. Oke, memang kita ini sebagai pelaku pasar, baik trader maupun investor tuh lebih baik meresponi, bukan bereaksi atau apalagi panik ya. Nah, ini Betul. tips penting nih Mas Maje nih. Nah, ada strategi nggak Mas yang bisa di-share gitu, kira-kira nanti minggu-minggu ke depan di bulan Mei ini baiknya kalau seorang trader itu eh, mempersiapkan trading plan yang seperti apa tuh Mas? Oh, oke. Ya, kalau untuk trading plan sendiri sebenarnya kita harus disiplin ya gitu ya. Jadi trading plan itu kan biasanya kita nentuin tiga posisi ya. Yang pertama posisi buy di mana, posisi Ya, sell take profitnya di mana, dan posisi sell untuk menghindari stop lossnya itu di mana gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa poin gitu yang mungkin bisa saya sampaikan dan mungkin bermanfaat buat teman-teman di sini. Yang pertama, kita tentukan strategi entry level. Nah, entry level ini maksudnya nanti ini kita posisi buy-nya di mana. Nah, entry level ini teman-teman mungkin ada macam-macam ya strateginya. Mungkin mulai dari price action-nya, lihat dari posisi candlestick-nya. Mungkin 2 atau 3 candlestick sebelumnya seperti apa. Kalau misalkan dari price action-nya oke, bisa nentuin, bisa itu sebagai entry level-nya. Atau mungkin yang simpelnya adalah dari support dan resisten gitu ya. Kalau masuk ya, dari support, mungkin itu bisa menjadi entry level atau posisi buy terbaik. Ataupun dari resisten, kalau dia tembus resisten, nah itu biasanya kan suka ada buy signal ya, itu bisa menjadi entry level terbaik. Yang kedua, risk and reward ratio gitu ya. Jadi posisi beli terhadap take profit ya, dan posisi stop loss itu kita lihat gedean mana rasionya gitu ya. Kalau misalkan rasionya masih gedean reward atau masih gedean cuannya apa potensi return profit baiknya jadi ya. gede, itu mungkin bisa ambil gitu. Tapi kalau misalnya udah ketinggian terus ternyata apa level stop loss-nya atau risk-nya lebih tinggi, lebih baik di skip aja. Banyak kok saham-saham yang bisa kita potensi untuk dapat cuan untuk trading seperti itu. Untuk trading Yang ya. yang ketiga, ini position size. Jadi maksudnya lot sizing. Nah, teman-teman udah oke, saya udah nentuin nih entry levelnya di mana. Oh, ternyata dan yang kedua risk rewardnya lebih tinggi. Oke, yang ketiga adalah position sizing. Position sizing itu sebenarnya lebih ke berapa sih jumlah lot ideal yang bisa saya beli. Nah, sebenarnya memang ada formulanya sih ya. Ada Ya. formulanya apa jumlah lot ideal yang saya beli. Nah, itu biasa dipengaruhi oleh berapa toleransi resiko kita yang bisa kita terima.